Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aziz dan rekan saya Dinda Awaliyah. Kami akan mempresentasikan materi metode istinbat hukum melalui maqasid syariah. Pengertian istinbat. Kata istinbat, jika dihubungkan dengan hukum, maka istinbat merupakan suatu upaya penarikan hukum dari Al-Quran dan Sunnah melalui jalan ijtihad. Sedangkan menurut bahasa, istinbat adalah mengeluarkan atau menetapkan. Jika dilihat dari istilahnya, istinbat merupakan upaya untuk mengeluarkan makna-makna dari nas-nas yang terkandung di dalamnya, dengan cara mengarahkan kemampuan dari potensi naluriah dari nas-nas tersebut menghasilkan dua macam istinbat, yaitu berbentuk lafziyah dan maknawiyah. Pengertian maqasid syariah. Maqasid al-syariah merupakan kata majmuk idlafi yang terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syariah. Secara etimologi, maqasid merupakan bentuk jamak atau plural dari kata maqsid yang terbentuk dari huruf qaf, shad, dan dal yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata al-syariah secara etimologi berasal dari kata syara', syara'an yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Sedangkan syariah secara terminologi ada beberapa pendapat. Salah satunya yaitu menurut Asaf A'afiz menjelaskan bahwa syariah adalah canon law of Islam, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Metode istinbat hukum maqasid syariah terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu metode ta'lili atau metode analisa substansif. Salah satu metode penggalian hukum adalah metode ta'lil, yaitu analisa hukum dengan melihat kesamaan, ilat atau nilai-nilai substansial dari persoalan tersebut dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam nas. Lalu metode istislah atau metode analisis kemaslahatan. Sebagaimana metode lainnya, metode istislah merupakan metode pendekatan istinbat atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Metode ta'lili atau metode analisis substantif. Itu ada dua. Yang pertama kias. Secara etimologi, kias berarti ukuran. Mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam kias terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama asal, yang kedua far, yang ketiga hukum al-asal, dan yang keempat ilat. Metode ta'lili yang kedua yaitu istihsan. Secara etimologi, istihsan berarti menganggap sesuatu baik. Pada hakikatnya, istihsan merupakan perpindahan dari kias jali yang jelas ilatnya kepada kias khafi yang samar ilatnya. Hal ini bisa terjadi karena menggunakan kias jali yang ilatnya dapat diketahui dengan jelas, namun dampaknya kurang efektif. Metode istislahi atau metode analisis kemaslahatan. Itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-maslahah al-mursalah. Secara etimologi, al-maslahah al-mursalah merupakan susunan idofi yang terdiri dari kata al-maslahah dan al-mursalah. Al-maslahah menurut Ibnu Mansur berarti kebaikan, sedangkan al-mursalah sama dengan kata al-mutolaqoh berarti terlepas.
Metode istislahi yang kedua, al-arifah. Secara etimologi, al-zarifah berarti perantara, sedangkan menurut terminologi adalah sesuatu perantara dan jalan menuju sesuatu. Baik sesuatu itu berupa mafsadah atau maslahah, ucapan ataupun pekerjaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa az-zari'ah merupakan dua pengertian. Pertama, sesuatu yang dilarang, yaitu berupa mafsadah. Dalam hal ini, para ulama berusaha menutupnya. Baiklah, kurang lebihnya hanya itu yang dapat kami paparkan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.